Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan keluarga sehat PKU di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini di acara kajian Ramadan dalam paket acara kajian Sabtu siang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada siang hari ini berkenan hadir untuk menyampaikan materi yang pertama di hari Sabtu di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, Ustaz Ruslan Faryadi SHK MSI yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan materi kajian Sabtu siang berkaitan dengan bencana, itu musibah atau azab ya, yang nanti akan diuraikan secara panjang lebar oleh beliau. Sebelum beliau menyampaikan, acara ini juga bisa diikuti secara live streaming di YouTube maupun di Facebook di PKU Jogja Media. Jadi para keluarga besar PKU yang tidak bisa hadir di Masjid Asy-Syifa bisa buka di PKU Jogja Media di Facebook ataupun YouTube untuk bisa mengikuti kajian Sabtu siang pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga keluarga sehat PKU di mana saja Anda berada, mari kita awali kajian Sabtu siang pada saat ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan kebencanaan. Bencana itu azab ataupun musibah, yang kita semuanya mengetahui bahwa bencana itu saat ini belum juga mereda di negara kita. Bahkan juga dalam kehidupan kita yang namanya bencana ataupun juga orang juga sering menyebut dengan musibah itu selalu dialami oleh kita semuanya secara individu maupun juga secara bersama-sama secara jamaah, bahkan dalam skup yang besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada kesempatan ini Ustaz Ruslan Faryadi akan menemani kita untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang kebencanaan ini. Dari sisi fikihnya memang itu sangat cukup luas cakupannya, tetapi mungkin poin-poin penting berkaitan dengan memanai bencana dalam kehidupan kita ini yang tepat itu seperti apa dalam konsep ajaran kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah dan juga keluarga besar PKU di mana saja Anda berada, kita akan bersama Ustaz Ruslan Faryadi insyaallah nanti sampai pukul 13 Ustaz. Yang mudah-mudahan nanti cukup ya. Insyaallah. Nanti ada waktu sebentar barangkali nanti disisakan untuk dialog ataupun tanya jawab. Baik keluarga sehat PKU yang bergabung bisa juga nanti mengirimkan pertanyaan bisa melalui WA di 0816422537. Sekali lagi pada keluarga sehat PKU di mana saja Anda berada, Anda bisa menyampaikan nanti berupa pertanyaan dalam kajian ini di nomor 084142222537. Baik Bapak Ibu sekalian dan keluarga sehat PKU, marilah kita dengarkan bersama kajian bersama Ustaz Ruslan Faryadi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ramadan tahun kedua di era pandemi kita menikmati situasi yang mungkin berbeda
dengan situasi normal ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Tentu banyak hal yang berubah, bahkan tidak hanya persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi juga persoalan agama pun banyak yang perlu dirubah dalam tanda kutip. Dari hukum azimah menuju rukhsah, dari hukum asal kita harus pasrah dan harus menerima alternatif hukum yang diberikan oleh Allah sebagai keringanan agama. Tetapi pada sisi yang lain, kalau kita lihat dalam perspektif fikih kebencanaan, maka ini bagian sesungguhnya dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semua. Namun tentu apapun keadaan dan apapun yang terjadi pada era pandemi COVID-19 ini, semoga kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kita tidak terdistorsi, tidak terkurangi. Bahkan ada sekelompok atau beberapa orang yang mengatakan nuansa dan suasana ibadah Ramadan kita pada 2 tahun kali ini mirip-mirip seperti suasana ibadah Ramadan pada masa Nabi. Tentu yang dimaksudkan adalah tingkat kesederhanaan dalam pelaksanaan, kemudian juga mungkin saja kehusuan dan pembinaan keluarga yang lebih optimal. Karena bagaimanapun kan sebagian besar mengadakan beberapa rangkaian ibadah itu di internal rumah tangga masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema dalam bentuk pertanyaan. Bencana atau musibah yang kita alami itu apakah ujian ataukah azab Allah? Pertanyaan ini sederhana, tetapi membutuhkan istidlal, pendalilan untuk mengatakan salah satu dari sekian jawaban. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan langsung menyaksikan puing-puing dan bekas tsunami di Aceh. Dan kita berani mengatakan dalam konteks Indonesia, mungkin inilah bencana yang terbesar dan berdampak besar pula, baik itu nyawa apalagi yang lain. Saya melihat satu kapal ini, seingat saya sekitar 700 sekian ribu ton beratnya, yang itu berada di laut, ternyata bisa kemudian terdorong oleh kerasnya tsunami itu hingga berada di tengah perkampungan. Saya menyaksikan di situ puing-puingnya. Kemudian juga ada visualisasi tentang bagaimana proses terjadinya sejak awal, sehingga perpindahan kapal dari sekian mil tengah laut hingga ke tengah perkampungan. Kira-kira berapa ratus ribu orang yang menjadi korban. Ternyata di Museum Tsunami itu, dari sekian luas dan besarnya gedung itu, langit-langit bangunan ini adalah nama para korban yang terdeteksi, yang mampu kemudian ditemukan atau identitasnya. Ini ratusan ribu nyawa. Beranikah kemudian kita mengatakan bencana semacam tsunami itu adalah azab Allah? Terlalu prematur. Maka kita berani mengatakan dalam satu peristiwa, di dalamnya multi makna. Di dalamnya ada ujian dari Allah. Di dalamnya ada pembelajaran atau nilai pelajaran yang diberikan oleh Allah. Di dalamnya ada peringatan, ada teguran dari Allah, tetapi tidak menutup kemungkinan di bagian tertentu ada merupakan azab Allah. Satu peristiwa, korbannya kan macam-macam. Ada yang memang orang soleh, anak kecil, dia taat beragama, tetapi karena sunnatullah dia menjadi korban, maka dia adalah syuhada. Jadi satu peristiwa tidak bisa diklaim sebagai peringatan
atau azab saja, tetapi di dalamnya itu ada nilai pelajaran, ada peringatan, bahkan ada azab Allah. Maka ketika kasus ini terjadi, bencana ini terjadi, ternyata korbannya itu sedang asik melakukan kemaksiatan, bisa saja kita mengatakan itu adalah teguran Allah, hukuman Allah, bahkan bisa juga azab Allah. Jadi dalam satu peristiwa bisa terjadi sekian aspek, sekian makna, sekian banyak pelajaran. Nah, maka kalau kita ingin menjawab pertanyaan apakah bencana atau musibah itu bagian dari ujian atau azab Allah, sepertinya kita harus merubah mindset keagamaan kita dalam memahami setiap peristiwa-peristiwa apapun, baik yang berdampak besar bagi nyawa dan harta benda maupun lainnya. Maka kami menyusun satu tuntunan di sini sebagai salah satu produk putusan Munas Tarjih ke-29 di Makassar. Kami kemudian melakukan satu kajian dengan menggunakan 3 pendekatan itu. Dalil keagamaan baik Quran dan As-Sunnah yang kita sebut dengan bayani itu, termasuk juga ilmu pengetahuan, kajian, riset dan lain sebagainya yang kita sebut dengan burhaniyah, maupun dimensi akhlak dan sikap ihsan kita kepada Allah. Maka untuk menjawab pertanyaan itu sebagian besar terjawab dalam fikih kebencanaan ini. Mulai dari bagaimana kita memahami satu peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, di tempat kita, atau bahkan dalam skala internasional. Peristiwanya bisa terjadi di Amerika, tetapi bagi kita yang ada di Indonesia, maka itu ibrah, itu pelajaran. Karena kita tidak terkena dampaknya, namun kita bisa menyaksikan. Maka tidak heran kalau kemudian Al-Quran, kalau dalam bahasanya Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, beliau mengkategorisasikan peristiwa dan bencana itu sebagai satu peristiwa yang bisa terjadi pada masa lampau, yang beliau sebut dengan Al-Ghaibul Qadim, yang bisa terjadi pada saat wahyu itu diturunkan, yang beliau sebut dengan Al-Ghaibul Hal, dan bisa juga disebutkan, diceritakan oleh Allah tentang peristiwa yang lebih dahsyat jelang hari kiamat, zalzalah misalnya dan lain sebagainya, yang beliau sebut dengan Ghaibul Mustaqbal. Mengapa ayat Al-Quran bercerita tentang peristiwa, tentang bencana, tentang malapetaka? Satu kata kunci dalam Al-Quran: inna fi qisasihim la'ibratan liulil albab. Sengaja Allah bercerita tentang peristiwa, bahkan tentang fenomena alam, termasuk di dalamnya bencana, itu supaya kita berpikir dengan mendayagunakan nalar atau pikiran sehat kita. Nah, maka disinilah kemudian disusun berdasarkan pendekatan-pendekatan manhaj tarjih. Di situ ada asas universalnya, di situ ada dasar-dasar pokoknya, hingga kepada hukum-hukum yang bersifat normatif. Tetapi yang perlu saya sampaikan sebelum masuk pada peristiwa tentang bencana, kemudian kita akan semakin jelas untuk menjawab pertanyaan judul tadi itu, maka konsepsi teologis ini harus kita miliki. Kalau kita orang yang beriman, maka kita harus punya keyakinan tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus menjadi keyakinan dan konsep teologi kita. Nah, maka ketika kita meyakini setiap peristiwa itu pasti atas pengetahuan dan izin Allah, maka yang pertama kali tergerak adalah iman kita untuk langsung memohon pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini satu konsep teologis yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua, terkait
terkait dengan bencana, dalam berbagai literatur ya, baik itu kitab fikih, kemudian juga temuan-temuan baru, termasuk juga di dalam kamus-kamus bahasa, ternyata sesuatu itu baru dikatakan sebagai bencana kalau sesuatu itu menelan korban, baik korban harta, korban jiwa, nah, mungkin juga korban perasaan. Itu bisa, wah ini bencana ini, tapi bencana anak muda, ini korban perasaan. Nah, suatu bencana itu dikatakan bencana kalau ada korban. Maka ada longsor di tengah hutan, tapi nggak ada penduduknya di situ, ya tetap aja dianggap sebagai kejadian alam, tetapi tidak sampai dikatakan sebagai bencana karena tidak menimbulkan korban. Maka artinya berbicara tentang bencana berarti ada hubungan erat dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu tidak bisa diabaikan dan tidak bisa juga dipisahkan. Tetapi persoalannya, masyarakat kita yang bernama manusia itu, persepsi mereka tentang bencana ini banyak juga. Ada yang persepsinya itu normatif, bagus, sesuai dengan agama. Ada yang persepsinya keliru, bahkan dari bencana menuju pada kesyirikan yang besar. Kan seringkali kita dengar, wah bencana ini berarti ini penjaga Laut Selatan marah, maka terjadi tsunami. Mistik yang bermain. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa bencana itu, setiap bencana itu terjadi mesti sebagai hukuman dan azab. Seolah-olah Allah itu kemudian diposisikan sebagai sosok, sebagai Tuhan yang kejam. Padahal na'udzubillah, setiap peristiwa, setiap kejadian kalau dipahami secara benar, sebagian besar bahkan hampir seluruhnya itu manifestasi kasih sayang Allah. Nah, cuma pemahaman kita sekarang yang perlu diluruskan. Apa yang dimaksud dengan kasih sayang Allah itu? Apa yang dimaksud dengan bencana dan musibah itu? Maka ini juga perlu kajian secara khusus, sehingga kita sebagai manusia itu sadar dan paham bahwa tidak ada satupun kejadian yang menimpa kita itu karena Allah benci dan Allah tidak menyukai kita. Tetapi ada yang menjadi korban. Kenapa Qarun, Fir'aun menjadi korban? Justru satu nyawa yang menjadi korban untuk keselamatan seluruh umat manusia karena mengambil pelajaran. Maka tidak segan-segan kan Al-Quran justru berbicara tentang bagaimana ingkarnya Qarun, bagaimana ingkarnya Fir'aun, bagaimana dimusnahkannya kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, misalnya kaum Nabi Lut. Semua itu kembali ternyata la ibratan liulil albab. Nah, karena itulah mindset kita, pengertian yang kita bangun tentang bencana atau musibah itu jangan sampai keluar dari norma dan agama. Nah, disinilah kemudian nanti akan kita lihat ya. Saya langsung saja nanti biar kita lebih banyak tanya jawab. Kalau kita membaca rumusan fikih kebencanaan yang disusun oleh majelis tarjih lewat satu proses dan prosedur yang paling tinggi, yaitu musyawarah nasional, sehingga statusnya menjadi putusan institusi yang bernama persyarikatan, maka di situ dijelaskan bahwa bencana itu adalah satu gangguan yang sangat serius, sesuatu hal yang berdampak serius. Baik sesuatu itu bersifat karena faktor alam ataupun faktor yang non alam. Maka ketika kita hubungkan dengan COVID-19, maka sebagai orang yang beragama, COVID-19 ini adalah ada teguran Allah di sana, ada ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalau dalam konteks lagi yang lebih sempit, Ramadan, apakah karena COVID-19 lalu kualitas dan kuantitas ibadah kita menjadi berkurang? Ujian juga di situ. Maka itulah pentingnya positive thinking kepada Allah, husnuzon.
Maka kita semua harusnya ya, salah satu kunci dan prinsip hidup kita adalah husnuzon kepada Allah dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Itu harus menjadi sikap hidup dan itu harus menjadi prinsip dalam hidup. Karena kita suuzon kepada Allah, pertama tidak akan berdampak pada Allah, tetapi akan semakin membuat kehidupan kita menjadi semakin parah. Itulah sebenarnya isyarat Allah di dalam hadis qudsi itu, ana inda zulmi abdi itu. Aku, kata Allah, tergantung persepsi, tergantung anggapan hambaku kepada diriku. Kalau kita beranggapan negatif kepada Allah, siap-siap hidup kita akan berakhir dengan sangat mengenaskan dan penuh kesengsaraan. Karena kita suuzon kepada Allah. Maka musibah apapun yang terjadi selalu positive thinking, selalu husnuzon. Pasti ini ada sesuatu yang besar, yang lebih maslahah, yang lebih mendatangkan hikmah bagi hidup dan kehidupan kita. Maka ini termasuk yang bencana non alam, silih berganti terjadi. Kadang kalau kita nalar sehat kita padukan dengan hati kita dan agama, maka kita akan tetap waspada tetapi tidak panik berlebihan. Karena kepanikan itu justru tidak menjadi solusi ya. Banyak orang yang panik akhirnya seperti gempa tahun 2006. Saya melihat sendiri, panik dari rumahnya, tidak rasional dalam mensikapi sesuatu, selamat dari rumahnya tapi tertimpa tembok tetangga. Kan itu yang terjadi. Nah, ini saya kira isyarat-isyarat dan manfaat pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Positive thinking itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dalam konteks kebencanaan, bahwa di situ dikatakan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara yang terjadi pada diri seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Setiap persoalan, setiap apapun yang dihadapi selalu berdampak positif bagi dirinya. Selalu itu menjadi sesuatu yang positif. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Bahkan diistisnakan oleh Rasulullah. Sikap mental semacam ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman. Itu husnuzon kita kepada Allah di sini. Illa lil mu'minin. Nah, bagaimana sikap husnuzon kepada Allah itu? In asobathu sarra satara fakana khairul lah. Ketika dia ditimpa musibah berupa sesuatu yang menyenangkan, jabatan kemudian meningkat, itu semua musibah sesungguhnya. Itu adalah ujian Allah. Tetapi sikapnya ketika sesuatu itu baik, menyenangkan, sataro, bersyukur dia. Baik itu bilqal, hatinya sangat ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah untuk dirinya. Lisannya secara sadar juga mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, pujian kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah syukur bil amal atau bil fi'al. Tasarrufun ni'am, berbagi kenikmatan dan kebahagiaan dengan orang lain. Syukur jawaban terhadap musibah yang positif. Tetapi ketika musibah itu darah, sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang kita hindari, musibah juga itu. Tetapi cara kita mensikapinya adalah sobaro fakana khairullah. Sabar yang proaktif. Yang selalu saya katakan sabar itu ada 4 dimensinya. Pertama, yakin apa yang dihadapi pasti atas pengetahuan dan izin Allah. Ini anasirus sabr, unsur sabar yang pertama. Kalau orang itu yakin bahwa peristiwa yang dihadapi atas izin dan pengetahuan Allah. Yang kedua, ikhtiar. Dia melakukan
upaya terbaik, mencari solusi terbaik dari kata khair itu. Tetapi Allah ketika kita melakukan usaha, Allah masih menguji kita juga. Maka butuh yang ketiga, istiqomah, ajak, kontinuitas, memaksimalkan usaha. Tetapi manusia kadang seringkali sekali usaha lalu merasa saya sudah berusaha maksimal, ujung-ujungnya yang disalahkan Allah, kok tidak adil macam-macam. Nah, itu orang yang memang selalu hidup menggunakan falsafah penunjuk itu. Selalu yang salah orang lain tapi nggak sadar, tidak tunjukkan kembali kepada dirinya. Nah, kalau kita sudah yakin, ikhtiar, istiqomah, serahkan hasil terbaiknya kepada Allah. Itu yang sering disebut dengan tawakal. Tawakal juga bukan pasif, tetapi tetap mengoptimalkan usaha seraya menyerahkan hasil yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini kita yakini terjawab juga, berarti persepsi kita tentang musibah itu seringkali salah kaprah. Kita mendapatkan rizki bertambah banyak, kita tidak anggap itu sebagai musibah dalam makna ujian. Akhirnya, termasuk para ulama-ulama salaf mengatakan, banyak orang yang sukses dari ujian pahit, tapi sedikit sekali orang yang sukses dari ujian kenikmatan. Karena kenikmatan tidak dianggap sebagai musibah. Nah, itulah ayat Al-Quran kemudian ketika bicara tentang berbagai macam istilah-istilah kebencanaan, maka kita temukan beberapa persepsi negatif dan salah kita tentang makna musibah dengan sekian istilah digunakan oleh Quran. Yang pertama misalnya ini, kata musibah itu sendiri. Silahkan coba kita melakukan penelitian, tanya seorang per orang di masyarakat pada umumnya, apa sih yang Anda pahami tentang musibah? Saya yakin dominan akan mengartikan musibah itu dalam makna yang negatif, dalam makna yang tidak diinginkan. Itulah persepsi keliru manusia yang menyebabkan banyak orang yang terjebak dan tidak sukses dari ujian kenikmatan, karena tidak pernah menganggap sebagai musibah. Padahal Al-Quran coba dibaca dalam surat Al-Hadid 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan seterusnya. Tetapi kemudian dalam berikutnya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Musibah terbagi dua, ada musibah hasanah dan ada musibah sayyi'ah. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan musibah, fitnah, bala itu ada dua. Ada yang dicari dan ada yang dihindari. Yang dicari ya tentu kenikmatan itu. Berbagai macam hal yang positif selalu kita jadikan sebagai target ketika kita peroleh. Satu, kita mendapatkan kenikmatan anugerah Allah, tetapi pada saat yang bersamaan kita sedang diuji juga oleh Allah. Istilah ujian dalam Al-Quran digunakan kata musibah. Maka ingat jamaah sekalian, mari kita rubah paradigma kita, persepsi kita tentang musibah. Karena musibah itu tidak selalu yang negatif, tapi justru musibah yang hasanah yang seringkali menimpa kita. Ya kan? Kesehatan ini ya musibah hasanah. Besok ternyata dapat rezeki yang berlebih, musibah hasanah, tapi dalam pengertian yang positif, ujian Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita, syukur kita, kesabaran kita, dan sebagainya. Ini kalau dijelaskan tentu panjang, sampai bagaimana pernyataan Umar bin Khattab tentang masalah ini. Bahkan Umar mengatakan ketika kita tadi itu bersabar, maka beliau mengatakan as-sabru sabrani. Sabar itu ada dua kategorinya, kata Umar bin Khattab. Pertama, as-sabru inda musibatin hasanah. Musibah yang baik, maka itu kita sabar, itu kesabaran yang bagus. Jadi kalau kita sabar artinya apa? Ini rizki yang kita dapatkan secara halal, maka kita sabar dengan hasil yang halal
itu tidak berpikir untuk korupsi, mencari cara-cara yang haram. Sabar dalam hal musibah. Tapi ada jenis kesabaran yang paling ideal, kata Umar. Wa ahsanu minha as-sabru indat ta'ah. Kesabaran yang paling ideal adalah sabar dalam meniti ketaatan. Positif ini. Tapi kan banyak orang yang tidak sabar untuk itu kan. Tarawih nggak sabar, akhirnya ya tradisi masyarakat kita hari pertama Ramadan penuh misalnya, tapi seiring perjalanan Ramadan semakin maju safnya, akhirnya seolah-olah kualitas ibadah itu hanya akan diraih oleh para orang-orang tua, karena yang tersisa yang istiqomah itu orang tua untuk memaksimalkan investasi pahalanya menuju akhir. Nah, ini yang pertama, persepsi tentang musibah yang perlu kita rubah. Kemudian yang kedua, ada istilah dalam Al-Quran. Oh ya, ini sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan bala. Apalagi bala. Bala itu pasti 99,9% orang akan mengartikan bala itu negatif. Bala itu satu hal yang mengerikan, satu hal yang mengenaskan. Tapi coba kita baca dalam surat Al-A'raf 168. Al-A'raf 168 mengatakan wa qata'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at. Kami turunkan bala, tapi ada bala yang hasanat, bala yang baik-baik. Wasayyi'at, ada juga bala-bala yang negatif yang tidak kita inginkan. Maka hampir musibah, bala, fitnah itu ternyata ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kenapa mayoritas masyarakat kita selalu memaknai itu dalam pengertian yang negatif? Persepsi semacam ini harus kita luruskan, harus kita berikan pencerahan sehingga jangan sampai mengartikan sesuatu itu tidak benar. Nah, termasuk misalnya dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di situ dari musibah itu justru ada pengguguran dosa di situ. Maka ketika orang sakit dalam teologi Islam, sakit itu bagian dari bentuk kasih sayang Allah. Jika sakit itu kemudian dirasakan sekaligus kemudian mencari ikhtiar, maka dari situlah dosa-dosa berguguran. Maka kenapa kemudian euthanasia itu dilarang dalam Islam? Karena tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sebab pembunuhan terhadap pasien atau menyegerakan kematian misalnya, itu sudah menyalahi prinsip ajaran Islam. Karena setiap detik dalam kehidupan manusia punya makna dalam agama. Apalagi sakit, pengguguran dosa. Ada orang yang diberikan sakit begitu panjang, ikhtiarnya juga maksimal, tapi belum diberikan kesembuhan, dia tetap menikmati apa yang menjadi bagian dari hidupnya. Insya Allah dia itu sedang digugurkan oleh Allah dari dosa-dosa. Tapi tidak berarti kemudian kita pasif dan tidak melakukan ikhtiar. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi istilah. Ini perlu juga dipahami hadis Tirmidzi ini, supaya mindset kita semakin benar tentang musibah, tentang bala itu. Ini seringkali disampaikan dalam makna yang tepat tentang makna musibah dan bala itu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna izamal jaza ma'izamil bala." Balasan itu sesuai dengan kualitas ujiannya. Ya kan? Jadi strata keberagamaan seseorang itu tidak sama. Ada yang awam, ada yang khawas, ada yang khawasil khawas. Ada yang biasa-biasa saja, akhirnya hidupnya itu nikmat-nikmat saja, seolah-olah tidak pernah ada ujian. Pernah ada seorang sahabat pede,
yang begitu bangga lewat di hadapan Nabi lalu mengatakan, saya ini loh, saya sehat terus, saya itu gak pernah mengalami macam-macam. Apa sabda Nabi? Kalau kamu ingin lihat calon penghuni neraka, lihat si fulan. Jadi orang tanpa ujian itu harus bertanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu mencintai seseorang, mencintai suatu komunitas, mesti akan diuji oleh Allah. Nah, ujian itu berat atau tidak bukan karena jenis ujiannya, tapi karena persepsi dan sikap kita terhadap persoalan itu. Suatu yang ringan pasti akan menjadi berat kalau kita memang sudah persepsi kita berat. Sesuatu yang berat, persepsi kita berat, tambah berat, bahkan tidak ada secercah harapan dalam hidup. Semua sepertinya tertutup. Nah, karena itulah hadisnya mengatakan, ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sahita falahu suhta. Kalau dia ridho terhadap ujian yang sedang dia alami itu, dia mendapatkan keridhaan Allah, selalu mendapatkan solusi jalan keluar yang terbaik. Jadi hidup kita ini tidak mungkin tanpa ujian, karena hidup itu sendiri adalah ujian, ya kan? Surat Al-Mulk misalnya kan menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kalau ada orang yang merasa tidak pernah diuji, itu orang yang nggak sadar, nggak paham. Padahal hidup itu sendiri adalah ujian. Karena itu selagi hidup jangan cari-cari masalah, karena masalah bisa datang sendiri. Mending kita cari solusi yang terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka sikap kita itu hadisnya syukur dan sabar. Jadi hidup ini kuncinya cuma dua itu sungguhnya. Kebaikan yang kita dapatkan, syukuri. Sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi, sabar. Tapi ingat, sabar dalam makna yang tepat, yaitu kesabaran yang proaktif. Bukan kesabaran menurut sebagian orang tua kita dulu. Nerimo, itu bukan sabar, itu fatalistik. Jadi sabar dalam Islam itu bukan nerimo apa adanya, tapi ada ikhtiar. Kemudian ada istilah lain dalam Al-Quran, yaitu fitnah. Apalagi ini, wah saya kena fitnah, wah saya difitnah, mesti negatif. Berarti apa ya bapak-bapak dan ibu sekalian? Terlalu banyak istilah dalam agama kita yang kita salah memaknai dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak. Makanya manusia terlalu kepedean akhirnya karena persepsi dalam hidupnya yang keliru. Nah, terlalu fitnah selalu maknanya negatif. Coba kaji ayat Al-Quran, ini baru sebagian kecil dari ayat-ayat yang berbicara tentang makna fitnah. Ternyata fitnah itu diposisikan dalam posisi yang sangat ideal dan netral. Netral dalam pengertian bisa maknanya positif, bisa maknanya negatif. Maka ini bisa kita baca di dalam, yuk. Kita baca di dalam Al-Quran misalnya ini surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bayangkan, sesungguhnya hanya saja harta-harta kamu sekalian, anak-anak kamu sekalian adalah fitnah. Bayangkan kalau fitnah itu diartikan negatif, berarti anak itu harus disingkirkan. Nikah itu tujuannya bukan mendapatkan momongan atau anak salah satunya, karena fitnah dimaknai negatif. Ternyata fitnah di sini artinya ujian. Mampukah kita jadikan harta dan anak kita itu sebagai fasilitas, sebagai wasilah taqarrub ilallah? Harta kita bisa menjadi nikmah, tetapi bisa menjadi nikmah. Harta kita bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan hidup kita, terasa manfaatnya bagi diri kita, keluarga inti kita, bahkan orang lain. Tapi suatu ketika bisa menjadi sumber bencana,
Bahkan tidak sedikit anak tega membunuh orang tua juga karena harta. Berarti hartanya fitnah yang negatif. Nah, kenapa? Mesti ada hal-hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh manusia, entah dalam mendidik anaknya, entah dari mana asal hartanya halal ataukah haram dan lain sebagainya. Lalu termasuk anak juga. Anak itu fitnah, tapi dalam pengertian positif, ujian Allah. Mampukah kita jadikan anak kita sebagai investasi teragung kita di hadapan Allah? Maka anak itu bisa menjadi qurrata a'yun, enak dipandang, enak membahagiakan, tapi juga bisa menjadi musuh bebuyutan kita. Karena Al-Quran sudah menegaskan bahwa anak kita itu juga bisa menjadi musuh bebuyutan, musuh nomor satu kita di hari kiamat, kalau kita tidak bingkai didikan mereka dalam bingkai iman dan takwa. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang yang paling kita cintai, ayah kita, ibu kita, istri kita, suami misalnya, atau anak kita, bisa menjadi musuh, aduun, tapi diistisnakan oleh Allah, illal muttaqun, kecuali dibingkai dengan bingkai takwa. Maka memarahi anak secara proporsional dalam rangka didikan itu bagian dari kepedulian kita. Tapi justru memberikan apapun yang diinginkan, karena sekarang ada orientasi ke sana. Orang tua pingin sekali supaya tidurnya nyenyak, ya sudah, kasih saja anaknya HP. Akhirnya HP-nya apa coba? Penuh kepala anaknya itu dengan berbagi informasi, game-game yang terkadang tidak bisa terkontrol, tetapi nilai iman tidak dimasukkan di dalamnya. Nah, kemudian yang keempat, azab. Ketika Allah menggunakan kata azab, maka ini sudah maknanya paten nih. Kalau azab itu nggak ada azab yang positif dan azab yang negatif. Nah, karena itulah kalau kita menggunakan bala, musibah, fitnah dan lain sebagainya, tergantung kita mau dijadikan itu negatif atau positif, pilihan. Tetapi ketika itu sudah berwujud azab, maka ini adalah hukuman tercepat yang dipercepat oleh Allah ketika masih hidup di dunia. Apalagi azab yang di akhirat kelak. Maka kita sebagai muslim jangan kemudian menafikan sisi azab dari beberapa peristiwa yang kita alami. Misalnya yang tadi itu yang saya contohkan, orang atau satu komunitas, bahkan di suatu tempat misalnya, gaya itu jadi gaya hidupnya. Bahkan kan ada grup WA yang anggotanya ribuan orang, ternyata itu kaum lesbian, kaum homoseksual. Kalau orang yang taat tidak kemudian berupaya untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa akan turun satu azab yang tidak hanya menimpa orang yang melakukan kejahatan dan keburukan itu, tapi orang baik yang tidak mau melakukan amar ma'ruf pun juga akan mendapatkan. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu sudah diingatkan kita oleh Allah sejak dahulu kala, sejak 1442 tahun yang lalu, hampir 15 abad yang lalu. Jamaah rahimakumullah, jadi inilah beberapa istilah. Di samping ada fasad, ada istilah halak, ada istilah tadmir, ada tamzik, ada iqab, ada bahkan nazilah, bahkan zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi dalam Quran itu terlalu banyak terma tentang musibah, tapi tidak semua dalam makna yang negatif, tapi sebagian besar bahkan dalam makna yang positif. Maka tadi sudah saya singgung. Lalu klasifikasi bencana itu apa? Musibah itu apa? Ya ada yang alam, Allah memberikan lewat ayat-ayat kauniyahnya. Ada yang non alam dari pribadi kita sendiri, dari orang kita yang terdekat kita, dan seterusnya. Nah, maka bagaimana cara kita memaknai bencana? Ini sudah ditegaskan poin-poinnya di dalam buku itu sedikit lagi. Bagaimana cara kita memandang bencana itu? Ya, yang tentu cara kita memandang bencana
Pertama adalah bencana apapun bentuknya merupakan bentuk kasih sayang Allah pada kita. Itu harus kita pahami. Tetapi juga harus dimaknai secara tepat. Karena persepsi-persepsi yang keliru dan salah itu harus diluruskan dulu, disesuaikan dengan agama, sehingga kita bisa menempatkan kapan Allah itu murka kepada kita, kapan Allah itu menguji kita, kapan Allah itu mengingatkan kita, kapan Allah itu membelai kita dengan kasih sayangnya. Itu harus kita pahami semua itu. Nah, kemudian berikutnya, orang beriman dan bertakwa selalu mengakui apa yang diberikan oleh Allah pasti itu adalah yang terbaik. Itu yang tadi saya katakan sebagai husnuzon itu. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi dari tauhid. Peristiwa yang menimpa manusia bukanlah sebuah persoalan, karena manusia hidup pasti dengan persoalan. Berarti persoalan terbesarnya itu apa? Terletak pada bagaimana manusia menghadapi ujian dan cobaan itu. Sakaro, sobaro atau tidak. Jadi keywordnya, kata kuncinya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk mensikapinya dengan sikap yang terbaik. Nah, itu yang tadi saya katakan, kalau kita memiliki 4 unsur kesabaran, pasti pertama yang kita ingat Allah. Pasti memohon pertolongan, karena ada saatnya di mana orang lain tidak membutuhkan kita, orang lain tidak juga kita butuhkan dalam saat itu, tapi yang paling dan selalu kita butuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya banyak hal. Nah, kemudian apa fungsi bencana itu? Fungsi bencana itu adalah sebagai alat kita untuk introspeksi diri. Kita mungkin merasa baik, tapi kita masih soleh secara individual, belum soleh secara sosial. Kan banyak orang yang soleh-soleh individual nih, itu bahkan sudah merasa menguasai surga pun juga banyak. Tapi kesolehan sosial itu, maka saya punya prinsip dalam hidup. Kalau kita belum mampu melakukan kebaikan, maka jadilah fasilitator kebaikan. Kita belum bisa memberikan orang lain sesuatu, tapi kita bisa menjadi wasilah orang lain berbuat sesuatu untuk kebaikan orang lain. Hidup ini sebenarnya terlalu luas untuk melakukan kebaikan, ketaatan, dan ibadah dalam pengertian yang luas. Maka ini harus menjadi introspeksi. Perbuatan manusia terkadang dilakukan tanpa pertimbangan, tapi yang disalahkan Allah. Yang kedua, kesalahan tidak hanya diartikan sebagai perbuatan dosa dalam konteks teologis, namun juga kesalahan sikap dan cara manusia. Maka ada yang disebut dengan dosa infrastruktur. Orang Jepang luar biasa dalam mensikapi, karena mereka kan negaranya negara yang selalu sering bencana nih. Maka membuat pintu saja. Coba sekarang kita cek. Kalau ini pintu masjid kita, ini saja sudah keliru secara infrastruktur. Kenapa? Karena orang kalau panik terjadi gempa, biasanya orang mendorong. Maka pintu di Jepang itu biasanya keluar. Tapi kalau kita kan ke dalam ini. Akhirnya didorong, orang saking panik kan nggak rasional. Saking paniknya didorong padahal pintunya nggak terkunci, cuma tidak ditarik. Itu kan contoh kecil ya. Belum lagi pondasi itu kuatnya untuk 2 lantai dibuat 3 lantai. Begitu roboh dianggap sebagai bencana musibah yang sudah ditentukan oleh Allah macam-macam. Padahal ada manusia sendiri yang punya kans di dalamnya di situ. Nah, ini yang cuma jarang kan orang menyebut dengan dosa infrastruktur itu. Bahasa kita ya salah di dalam melakukan perhitungan dalam membuat bangunan dan sebagainya. Nah, kemudian pemahaman terhadap bencana seperti ini melahirkan sikap yang arif. Kalau kita dari awal tadi itu, monggo nanti bisa di foto bisa di bagi yang butuh filenya nanti bisa di copy. Lalu terakhir, bagaimana cara kita menyikapi bencana? Itu saya kira penting dalam posisi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Yang pertama, ta'awun. Harus sikap ta'awun ini, ringan tangan untuk membantu, bukan ringan tangan untuk memukul ya. Jadi ringan, selalu ingin membantu.
Nah sekarang kita dalam konteks ibadah puasa ini kan terlalu banyak toh. Saya sudah mengidentifikasi terlalu banyak Pak di sekitar kita yang hidupnya memprihatinkan. Kenapa? Karena dirumahkan, karena di PHK, karena pandemi. Jadi pandemi itu merubah kehidupan ekonomi keluarga dalam tingkat yang sangat-sangat signifikan. Banyak, cuma ada yang mau meminta, ada yang tidak. Maka kalau kita tidak punya jiwa saling membantu, kita hanya egoisme, selalu ingin bahagia sendiri. Yang kedua, semangat untuk bangkit, recovery, selalu husnuzon. Tidak ada orang yang berkualitas tanpa ujian, itu menjadi semangat. Maka kalau ingin berkualitas, ikuti ujian itu dengan prosedur dan cara yang tepat dan benar. Lalu yang ketiga itu ya bersyukur, dan keempat yang bersabar. Nah, sabar dengan apa? Hati, lisan maupun perbuatan. Dengan hati tadi itu yakin Allah sudah berkehendak suatu, pasti Allah punya rencana di balik ini. Positive thinking itu melahirkan energi positif. Tapi suuzon nggak bakal gitu. Kenapa? Karena melangkah saja berat sudah suuzon. Secara sugesti internal itu sudah negatif semua secara internal. Maka hati. Yang kedua dengan lisan, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dengan perbuatan merubah kondisi buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Semoga ini bermanfaat sebagai paling tidak pengantar untuk diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke Ustaz. Terima kasih Ustaz Ruslan Faryati yang telah